Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran siswa hari ini apakah lengkap? Lengkap, Pak. Lengkap, alhamdulillah. Dan untuk tiket kebersihan kelas pada hari ini apakah sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran hari ini kita berlanjut dari pelajaran kemarin, yaitu hari ini kita akan membahas tentang sifat dan wujud perubahan benda. Nah, apakah kalian pernah makan es krim? Pernah. Nah, setelah es krim dikeluarkan dari lemari pendingin dan dibiarkan di suhu ruangan, apakah yang terjadi? Meleleh. Nah, dari wujud padat menjadi es krim itu mencair. Nah, itu disebut mencair. Nah, dan sifatnya nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Perubahan Nah, sebelum kita mempelajari perubahan wujud benda, kita akan mengenal apa saja wujud benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kira-kira apa? Cair. Nah, betul. Yang pertama cair. Cair. Yang kedua, ada yang tahu apa kira-kira? Padat. Oke, padat. Padat. Dan selanjutnya yang ketiga, kira-kira apa lagi? Ada tahu. Oh, selanjutnya adalah gas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang kalian tahu contoh dari zat cair? Air. Nah, zat cair contohnya air. Air ini sifatnya dapat kita lihat seperti misalkan air itu menempati satu cangkir, dan cangkir itu dituangkan ke dalam mangkok. Nah, apa yang terjadi ketika air itu kita masukkan ke dalam mangkok? Nah, bentuknya kira-kira seperti apa? Bentuknya akan berubah menjadi bentuk mangkok. Nah, bagaimana dengan volumenya atau banyaknya air itu? Sama. Kira-kira sama. Nah, jadi dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa zat cair itu mempunyai sifat bentuknya dapat berubah sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Nah, yang kedua, benda berwujud padat. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui benda yang berwujud padat? Kayu. Nah, contohnya balok kayu. Nah, apa yang terjadi pada balok kayu itu jika ditempatkan di dalam
baskom, dan setelah itu dipindahkan ke dalam ember. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Apakah berubah atau tetap? Tetap. Kira-kira bentuknya tetap. Contohnya tadi balok kayu. Nah, bentuknya tetap. Nah, bagaimana dengan volumenya? Tetap. Betul. Volumenya juga tetap karena tidak berubah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah benda berwujud gas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira yang dapat kita ambil contoh untuk gas ini adalah balon. Nah, misalkan kita meniup balon, balonnya ada dua, yang berbentuk bulat dan berbentuk panjang. Nah, misalkan kita tiup balon itu, pasti bentuknya akan menyesuaikan tempat. Misalkan yang balon tadi bundar, pasti gas itu juga mengikuti tempatnya. Kalau balonnya berbentuk panjang, pasti gas di dalam itu juga berbentuk panjang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan sifat yang pertama dari gas adalah dapat berubah bentuk sesuai dengan tempat gas itu berada. Nah, yang kedua, bagaimana jika balon itu kita letakkan di tempat yang panas? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah balon itu meledak. Karena balon itu saat di tempat panas, gas yang ada di dalam balon itu akan bertambah atau memuai. Nah, sehingga balon itu tidak dapat menampung lagi dan meledak. Nah, dari sini dapat kita simpulkan gas itu volumenya dapat bertambah. Nah, sekarang Bapak memiliki 3 buah gambar. Nah, untuk tugas kalian adalah mengurutkan gambar ini sesuai dan tepat. Nah, ini fotonya. Nah, bisa kalian cermati dulu fotonya atau gambarnya. Dan sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mengurutkan gambar ini? Nah, silahkan maju untuk mengurutkan. Nah, sekarang apa alasan dari Fitriani untuk mengurutkan gambar seperti ini? Es mencair menjadi air, Pak. Nah, betul sekali kata Fitriani tadi. Yang pertama ini adalah gambar es, dan yang kedua adalah gambar es sedang mencair, dan yang ketiga adalah gambar air. Nah, jadi peristiwa ini dari benda padat menjadi cair disebut mencair, karena dari benda padat yang semula es akhirnya menjadi air.
Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan wujud benda yang kita pelajari pada hari ini. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kita mengetahui perubahan wujud benda. Di dalam perubahan wujud benda itu, kita juga mengetahui wujud benda itu ada yang pertama, ada cair, padat, dan gas. Nah, perubahan wujud bendanya dari cair bisa ke padat, bisa ke gas, dari padat bisa ke cair, dari gas bisa ke cair, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak memiliki kartu yang akan dibagikan kepada kalian. Nah, kalian akan mendapatkan kartunya. Kalian akan mendapatkan masing-masing satu kartu. Silahkan ambil dulu satu kartu masing-masing. Setelah semuanya mendapatkan kartu, silahkan dibuka kartunya dan lihat. Setelah dibaca, misalkan kalian mendapatkan soal, silahkan dicari jawaban dari teman kalian yang lain. Setelah semuanya mendapatkan pasangan, silahkan ambil tempat duduk untuk berdampingan antara soal dan jawaban. Begitu seterusnya sampai semua mendapatkan pasangan. Nah, setelah semuanya sesuai dari soal dan jawaban, dari urutan kanan dulu itu membacakan soalnya, dan pasangan-pasangan yang lain harus menjawab, atau pasangan-pasangan yang lain ditantang untuk menjawab soal yang telah dibacakan dari sebelah kanan. Begitu juga selanjutnya yang kedua, sampai semua pasangan habis membacakan soalnya dan ditanggapi dan dijawab oleh pasangan-pasangan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dari perubahan wujud benda yang telah kita pelajari, kita mengetahui wujud benda itu ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Contohnya cair itu ada air, kalau padat contohnya ada balok, kayu, batu, dan lainnya. Dan gas ini contohnya seperti oksigen dan lain-lainnya. Nah, perubahan wujud benda ini contohnya ada mencair, menguap, dan menyublem. Nah, untuk pekerjaan kalian di rumah, Bapak akan memberikan lembaran soal untuk dibagikan kepada kalian satu-satu. Silahkan dibagikan dulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Selanjutnya untuk doa akan Bapak pimpin langsung. Untuk doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.